Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang RPP yang telah kami buat. Di RPP sendiri ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama identitas, yang kedua KI dan KD, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat langkah-langkah, yang kelima media dan sumber belajar, yang keenam materi, yang ketujuh pendekatan dan metode, yang kedelapan penilaian. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa RPP yang telah kami buat ini adalah RPP Kurikulum 2013, yang mana di Kurikulum 2013 ini untuk kelas rendah belum ada mata pelajaran IPA yang berdiri sendiri, namun muatan IPA diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, sehingga nanti kami akan menjelaskan mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana di mata pelajaran Bahasa Indonesia tersebut memuat materi IPA. Baik teman-teman, langsung saja ke bagian yang pertama, ialah identitas. RPP kelas 2 semester 1, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ke-6, alokasi waktu 1 hari. Untuk selanjutnya ialah KIKD, KI dan KD. KI yang pertama ialah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI yang kedua yaitu memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, ataupun guru. Untuk KI yang ketiga ialah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. Untuk KI yang terakhir ialah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Untuk bagian kompetensi dasar ialah yang pertama adalah menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk yang kedua, tahap kedua ialah melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujud dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Untuk bagian indikator pencapaian kompetensi ialah yang pertama menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Kedua, menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa yang tepat. Untuk yang bagian tujuan pembelajaran ialah yang pertama, dengan berdiskusi siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Yang kedua ialah dengan permainan kosakata, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan benar. Dan yang terakhir, dengan melakukan pengamatan sederhana, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk bagian yang langkah-langkah, pendahuluan yang pertama ialah guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengkomunikasi dan menyimpulkan. Selanjutnya bagian inti. Di bagian inti ini juga terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, pada awal pembelajaran, siswa diarahkan mengamati dan membaca teks percakapan Beni dan Ibu. Teks tersebut terdapat pada buku siswa. Kemudian berdasarkan teks percakapan tersebut, siswa memprediksi isi teks bacaan wujud benda. Selanjutnya, siswa membaca dengan lancar teks wujud benda. Siswa menceritakan isi teks yang telah dibaca. Siswa menyesuaikan isi teks dengan prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan selanjutnya, siswa berdiskusi dengan teman mencari makna dari kosakata yang berhubungan dengan wujud benda.
Siswa menjelaskan makna kosakata yang telah didiskusikan. Untuk menguji pemahaman siswa tentang makna dari kosakata yang telah didiskusikan, siswa mengerjakan latihan berupa permainan kosakata. Kemudian, siswa mengamati benda-benda di sekitarnya dan mengelompokkannya ke dalam kelompok wujud benda. Selanjutnya, siswa membacakan hasil pengamatan kepada teman-temannya dan siswa lain diminta memberikan tanggapan, saran, maupun pertanyaan kepada siswa yang membacakan hasil pengamatan tersebut. Yang terakhir ada penutup. Di penutup ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Guru melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Media dan sumber belajar. Untuk media dan sumber belajar ini kami menggunakan yang pertama buku siswa tema 2 bermain di lingkunganku kelas 2, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang kedua, gambar percakapan antara Beni dan Ibu tentang air. Yang ketiga, teks bacaan tentang wujud benda. Yang keempat, gambar tentang wujud benda. Selanjutnya, materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, menemukan dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Yang kedua, melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pendekatan dan metode. Pendekatan saintifik. Pendekatan pembelajaran saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif mengkonstruksi konsep, prinsip, ataupun teori melalui tahapan-tahapan mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, mencoba, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atau mengasosiasi, serta mengomunikasikan konsep, prinsip, dan teori yang telah ditemukan. Yang kedua, metode. Di metode ini kami menggunakan metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Yang terakhir, penilaian. Di penilaian ini terdapat 3 macam. Yang pertama, penilaian sikap berupa lembar observasi kepada siswa. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes. Yang ketiga, penilaian keterampilan berupa unjuk kerja. Itulah tadi penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.